wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dani Agam Farazi dengan NIM 243307611079. Dan saya Anissa dengan NIM 243307611076. Saya Muhammad Karim dengan NIM 243307611085. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan dan produksi kelapa sawit Elais guineensis Jack pada berbagai topografi lahan. Lahan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi dari beberapa penelitian, yaitu tinggi batang, lingkar batang, panjang pelepah, dan berat tandan. Ditemukan pada lahan datar. Lahan bergelombang menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan lahan berbukit. Namun, di bawah lahan datar, lahan berbukit mengalami pertumbuhan produksi terendah. Diduga akibat erosi yang mengurangi kandungan hara dan air tanah. Erosi, kehilangan hara pada lahan kemiringan menjadi faktor utama penurunan produktivitas sawit. Rekomendasi konservasi seperti pembuatan teras individu atau rorak penting untuk lahan miring agar menekan erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Dari hasil yang dipaparkan, terlihat bahwa lahan datar secara konsisten menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Terlihat dari tinggi batang, lingkar batang, panjang pelepah, hingga tandan buah segar. Sementara itu, lahan bergelombang menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah, tapi masih lebih baik dibandingkan lahan berbukit yang memiliki pertumbuhan paling terlambat. Menurut kinerja pada lahan miring, ini dijelaskan dengan cukup baik melalui pembahasan mengenai potensi erosi dan kehilangan unsur hara yang lebih tinggi. Pada kemiringan tanah, analisis ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keterkaitan antara kondisi fisik lahan dan kesehatan pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan dan produksi kelapa sawit paling optimal pada lahan datar, menurun pada lahan bergelombang, dan paling rendah pada lahan berbukit. Pengelolaan lahan miring membutuhkan teknik konservasi untuk menjaga produktivitas. Nah, jurnal ini sangat bermanfaat sebagai referensi bagi praktisi dan pengelola perkebunan sawit, khususnya terkait pemilihan dan pengelolaan lahan berdasarkan topografi. Berikut adalah kelebihan dari jurnal ini, yaitu metode dan analisis statistik jelas sehingga hasil mudah dipahami dan hasil dapat dijadikan rujukan praktis. Pembahasan mendalam terkait hubungan topografi, erosi, dan produktivitas sawit relevan untuk pengolahan kebun sawit di wilayah dengan variasi topografi. Dan adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu data hanya diambil pada lokasi dan waktu singkat, sehingga belum menggambarkan variasi musiman atau lokasi lain. Yang kedua yaitu belum membahas aspek ekonomi atau efisiensi operasional pada masing-masing topografi. Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan pada periode lebih panjang dan seleksi berbeda, serta memasukkan analisis biaya dan efisiensi pengelolaan di berbagai topografi. Demikianlah hasil video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bye.